Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 25 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat ibunya Cornelia yang telah menghubungi tim penyelamat. Di sisi lain, di situ tiba-tiba datang Pajar. Pajar telah menguping pembicaraan antara ibunya Cornelia bersama tim penyelamat bahwasanya Koko telah selamat, dan di situ Pajar buncelik karena mendengar kekasihnya Lia telah selamat dari kecelakaan pesawat. Di sisi lain, Pajar bertanya kepada ibunya Cornelia bahwasanya, "Tante, apakah Koko selamat?" ungkap Pajar sambil tersenyum. Namun di situ ibunya Cornelia menjawab, "Kamu gak perlu tahu, untuk apa kamu tahu masalah ini?" Dan di sisi lain, ibunya Cornelia berkata di dalam hatinya, "Aku keceplosan." Berkata seperti ini kepada tim penyelamat, tiba-tiba datang Pajar. Ini udah positif Pajar tahu dengan hal ini. Di situ langsung Tante Sapira menghubungi lagi, bertanya lagi kepada tim penyelamat bahwasanya Tante Sapira menitipkan anaknya itu Lia. "Pak, tolong Lia dijaga, jangan sampai kenapa-napa. Aku mohon kepada kamu," ungkap ibunya Cornelia kepada tim penyelamat untuk menjaga anaknya yaitu Lia. Nah, oke guys. "Tante, apakah mau ke sana? Ayo kita antar," ungkap Pajar. Namun Tante Sapira pun tidak mau untuk diantar oleh Pajar. Malah ibunya Cornelia berkata kepada Pajar bahwasanya, "Kamu jangan sok baik terhadap aku. Mentang-mentang kamu sudah jadi bos, emang aku pikirin. Aku tidak sudi diantar sama kamu, biar aku berangkat sendiri." Di situ Pajar bertanya lagi, "Tante, jangan pergi sendirian, biar aku antar. Kan sama tujuannya akan ke sana untuk menjemput Cornelia alias Koko." Di situ Pajar mengajak baik kepada calon mertuanya. Namun di situ calon mertuanya yaitu ibunya Koko tidak ingin diantar oleh Pajar. Di situ berkata lagi, "Kamu berangkat sendiri. Kalau apabila mana kamu nggak usah ke sana, biar aku yang menjemput Cornelia." Di situ terlihat Pajar bingung karena perjawaban mamahnya Lia terhadap dirinya sangat begitu benci ya guys. Namun Pajar tidak memikirkan hal itu. Yang penting Koko udah tahu selamat, itu pun Pajar sudah bahagia. Di sisi lain, setelah itu mamahnya Lia langsung pergi sendirian, dan Pajar mengulang melihatin mamahnya Cornelia karena ibunya Cornelia berkata kepada Pajar, "Awas kamu jangan ngikutin aku." Di situ langsung Pajar terdiam, tidak bisa berkata apalagi. Apakah nanti Cornelia akan salah paham terhadap Pajar? Karena penjemputan cuma ada 3 orang, Parah Buana dan ibunya Cornelia dan juga Nana. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di hutan. Di sisi lain, di situ Lia, Dewa dan tim penyelamat akan menuju keluar dari hutan. Namun setelah Dewa jalan di depan, tiba-tiba Dewa terhenti sambil tersenyum karena Dewa telah memikirkan dan membayangkan istrinya Nana yang telah menjemput. Di tenda penjemput tersebut, dia sangat senang sekali. Di situ terlihat bayangan-bayangan Dewa. Setelah nyampe di penjemputan, di situ terlihat Nana yang menanti suaminya telah datang dan selamat dari kecelakaan tersebut. Singkat cerita, Dewa melihat Nana duduk sendirian sangat senang sekali, dan Dewa pun langsung mendekati Nana, dan langsung Nana pun terkejut karena suaminya datang dengan keadaan selamat dan utuh. Di sisi lain, di situ Nana pun langsung memeluk Dewa suaminya karena sangat bahagia sekali. Di situ langsung berkata Nana terhadap Dewa,
Alhamdulillah Mas Dewa, kamu selamat dan tidak apa-apa. Di situ pun juga Dewa berkata seperti itu. Aku juga sangat bahagia bisa ketemu lagi bersama kamu, ungkap Nana. Di sisi lain Nana dan Dewa saling memeluk karena saling melampiaskan kekangenan dan kesedihan. Di sisi lain sangat senang dan bahagia setelah Dewa kembali. Itu pun bayangan-bayangan Dewa sedang berjalan menuju keluar dari hutan tersebut. Singkat cerita, itu cuma bayangan Dewa yang lagi masih di dalam hutan. Tiba-tiba Dewa sedang ngelamun. Di situ terjadilah gempa ya guys. Maaf, terjadilah longsor. Sedang Dewa ngelamun, Lia melihatin Dewa dan Lia berkata, "Kenapa lagi Dewa kok ngelamun sambil tertawa?" Di sisi lain Lia curiga dia sedang membayangkan Nana istrinya. Namun setelah itu tiba-tiba tanah itu goyang karena terjadilah longsor. Di situ Lia dan tim penyelamat berteriak memanggil Dewa. Bahwasanya ungkap Lia, "Dewa, ayo mundur lagi, di depan itu tanah longsor," ungkap Lia. Namun Dewa terus tersenyum karena lagi membayangkan bersama Nana. Singkat cerita, di situ tidak tahan lagi melihat Nana, maaf Dewa, Lia langsung melempar punggungnya oleh sebuah kayu karena dipanggil-panggil. Dewa tidak juga melihat. Di sisi lain Lia pun langsung melempar agar Dewa melihat ke belakang bahwa di depan itu ada tanah longsor. Dan tim penyelamat juga dia berteriak memanggil Dewa, suruh mundur, jangan dilanjutkan naik ke atas karena longsor tersebut sangat kencang. Singkat cerita, di situ Dewa terkejut karena Lia telah melempar punggungnya oleh kayu karena kejengkelan Lia melihat Dewa tenang-tenang aja dan terdiam. Dan di situ Dewa pun terkejut melihat tanah longsor. Langsung Dewa pun lari ke belakang untuk menuju ke tim penyelamat. Di sisi lain Lia sangat bingung memikirkan Dewa. Tiap berjalan dia terus memikirkan istrinya. Maklum antara Dewa dan Nana saling mencintai dan menyayanginya. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ tim penyelamat mengajak jalan motong karena kalau dilanjutin udah dikelilingin oleh gempa tersebut. Singkat cerita, di situ langsung keliling jalan muter. Di adegan selanjutnya Lia sedang membayangkan ketemu bersama Fajar. Di situ Fajar sudah menunggu di sebuah tenda untuk menunggu penjemputan. Tiba-tiba Lia melihat Fajar dan Lia berteriak memanggil Fajar. Di sisi lain Fajar dan Lia langsung berpelukan ya guys, karena bayangan-bayangan Lia setelah nyampe di luar udah positif ketemu dengan Fajar. Padahal Fajar belum datang ke sana karena dilarang oleh ibunya. Mungkin nanti ada kesalahpahaman antara Lia bersama Fajar. Padahal Fajar dilarang sama ibunya untuk menyusul ke posko penyelamat. Singkat cerita, kebahagiaan Fajar dan Lia setelah bertemu bersama Fajar, hayalan-hayalan Lia setelah nyampe ke posko penjemputan, Lia pasti akan bahagia dengan halusinasi Cornelia ketemu Fajar sang kekasihnya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang berkenan. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Mimin tas ngabudah rada ngabalelol, Mimin minta maaf kepada bunda dimanapun kalian berada. Para bunda selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya selalu berkah, amin ya robbal alamin.
Nah oke guys, ikuti di adegan-adegan selanjutnya Dewa dan juga Lia apakah akan bertemu dengan kekasih dan keluarganya. Nah mungkin sampai di situ dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton para bunda dimanapun kalian berada.